Halo semuanya, selamat wayah Kio ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 52. Di awal video ini, di tengah keterkejutan mereka semua, Sobek yang penasaran pun bertanya. Tapi bukannya ini terlalu mendadak? Jioka yang juga merasakan hal yang sama menambahi, Hyungnim, apa terjadi sesuatu? Pung Yeoncho pun menjelaskan, kau tahu, tidurku tak terlalu nyenyak beberapa hari kebelakangan ini karena aku khawatir mengenai apa yang mungkin terjadi pada keluargaku. Di dekatnya, Tak Gombyung menambahi, aku sudah menghabiskan waktu yang lama dengannya, jadi aku juga berencana untuk pergi meninggalkan gunung bersamanya. Mendengar perkataannya, Jeokha pun menghela napasnya berkata, ya, kalau itu alasannya, maka kalian berdua harus cepat. Meskipun begitu, Sobek yang merasa begitu cemas kembali bertanya, tapi kalian masih akan kembali kan? Pung Yeoncho yang merasa aneh dengan tingkahnya pun membalas, entahlah, aku juga belum ada rencana, jadi aku tidak tahu. Tak Gombyung menambahi, tak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan kan? Yeokha pun tersenyum menegaskan, pasti kau harus melindungi keluargamu. Kalau bukan berkatmu, persembunyian ini dan bahkan para pahlawan Wu Feng tak akan pernah ada. Jadi mulai saat ini, aku harap kau bisa hidup sesuai apa yang kau mau bersama keluargamu. Melihat sikapnya yang seperti itu, Pung Yeoncho yang tak lagi merasa ragu untuk meninggalkan mereka pun berteriak, baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke keluargaku tanpa menyesal apa-apa. Ayo bertemu lagi dalam keadaan baik. Mendengar teriakannya, Chulsan pun merasa jika ia tak lagi harus memendam keinginannya, di mana ia mengangkat tangannya berteriak, kalau begitu, aku juga akan pergi. Aku akan berhenti menjadi bandit dan membuka penginapan lalu hidup dengan tenang dan damai. Tentu saja teriakan Chulsan membuat Heo Imdal menatapnya bertanya, apa? Penginapan? Memangnya kok bisa masak ya? Ma Hyungdo yang bisa menebak apa yang direncanakannya pun tersenyum menambahi, kau pikir dia langsung berniat menghancurkan penginapannya begitu saja? Sudah jelas jika dia akan pergi bersama Chaeyeon kan? Chulsan yang tak lagi bisa menyangkalnya pun hanya bisa menertawakannya. Itu benar Hyungnim, aku akan jadi pemiliknya dan Chaeyeon yang akan jadi juru masaknya. Chaeyeon sendiri yang juga merasa malu menambahi, aku baru mau ngomong begitu, tapi udah keduluan sama Opa. Namun, di tengah canda tawa mereka, Sobek mata tunduk murung di sana berpikir, sepertinya semua orang punya tempat untuk pergi selain bersembunyi Gunung Wu Feng. Aku ingin bersama dengan Jeokha, tapi menjadi bandit pasti akan susah. Saat Sobek berpikir seperti itu, Chaeyeon yang menjadi tingkah anehnya pun berkata, Sobek, kenapa kau sedih begitu? Aku rasa kau pasti bisa bekerja di penginapan kami kan? Mendengar perkataannya, seketika itu juga Sobek terperanjat bertanya, Apa? Apa aku akan pergi bersamamu, Uni? Chaeyeon pun tersenyum membalas, oh ayolah, bukannya itu sudah jelas ya? Kita kan keluarga. Aku juga sudah mengobrol dengan Chulsan soal ini. Tentu saja, hal itu pun membuat Sobek merasa bahagia bukan main, hingga ia langsung memeluk Chaeyeon dengan tangis bahagianya. Uni, aku telah buat penginapan terbaik di seluruh murim. Chaeyeon yang menyambut pelukannya membalas, ya, ayo bersama di penginapan sampai kita mati. Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Tak Gombyung pun mendekati pada Chulsan bertanya, kalau begitu caranya, saat aku berkunjung nanti menemui kalian, aku pasti bakal kena usir karena tak ada kamar yang tersisa kan? Chulsan yang tahu maksudnya pun langsung menyangkal, mana mungkin Yung, aku akan selalu mengosongkan satu kamar untukmu, datanglah kapan saja. Dengan begitu, sepekan kemudian, 10 pahlawan Wu Feng yang tampak seperti akan selalu bersama, akhirnya memutuskan untuk pergi dan menyusuri jalannya masing-masing. Akan tetapi, jalan mereka merupakan langkah baru menuju takdir yang lain. Pagi hari itu, setelah berpamitan dengan semua anggota persembunyiannya, Pung Yeoncho mengangkat tangannya berteriak, jangan lupa, meskipun kita berpencar,
Kita tetaplah saudara selamanya. Ditambah lagi, Sobek memeluk erat Jeokha menuturkan, Jeokha opa, kalau kau turun dari gunung, kumohon kunjungilah ke penginapan kami ya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Ryoshi yang juga bersiap untuk pergi berkomentar. Astaga, amboynya, pasti enak jadi saudara Jeokha kita karena punya banyak tempat untuk dituju. Mendengar komentarnya, tanpa melepaskan pelukan Sobek, Jeokha melirik ke arah Ryoshi bertanya, hah? Kau mau pergi juga ya? Ryoshi yang merasa agak cemburu pun membalas, aku harus pulang. Ayah pasti juga sudah menunggu. Kenapa? Apa kau mau aku tinggal di Gunung Wufeng? Seketika itu juga, Sobek mendorongnya pergi menimpali. Tidak ya, terima kasih. Tolong pergilah tanpa mengganggu yang lain. Hus, sana. Ryoshi yang agak kesal pun menekankan. Hei, mengusir putrinya Setring Hippans di mentor seperti ini. Kau pikir kau bisa menanggung akibatnya? Sobek yang terlalu mempedulikannya pun menegaskan. Sudahlah, sana jalan. Sana. Dengan begitu, meski agak berdrama sebentar, mereka pun akhirnya melangkah pergi dari sana. Menyisakan Jeokha, Abasim, Heo Imda, dan Ma Hyungdo yang tak bisa menahan tangisannya. Kemudian, setelah rombongan mereka tak lagi terlihat di sana, Abasim menatap Jeokha bertanya, kau kelihatannya agak kesepian ya, Tuan Muda? Jeokha tersenyum membalas, tidak kesepian juga, hanya agak campur aduk saja perasaanku. Abasim menimpali, seperti yang kau tahu, berarti seni bela diri merupakan cara terbaik untuk menangani hati yang gelisah. Jadi, gimana kalau kau melatih Telekinetic Spirit Sword Technique pada kesempatan ini? Tentu saja, perkataan Abasim membuat Jeokha kebingungan. Meskipun begitu, Jeokha tetap menemaninya berlatih, di mana Abasim menunjukkan kemampuannya dengan mudah memotong sebuah batang pohon kering. Gimana? Kau setuju kan? Kalau ini pasti bisa membuat kebanyakan bajingan sekte ortodok bahkan menjadi tak sebanding denganmu. Jeokha yang duduk bersila di depan pedangnya berkata, mungkin. Mendengar perkataannya, Abasim yang merasa aneh pun mendekat bertanya, hah? Tapi, apa yang sudah kau lakukan dari tadi? Tanpa melirik ke arahnya, Jeokha yang terus menatap pedangnya menimpali. Apalagi? Aku melakukan Telekinetic Spirit Sword Technique atau apalah sebutannya itu. Tapi sebenarnya, apa arti dari berbicara dengan pedang itu? Abasim yang semakin merasa aneh kembali bertanya, jangan bilang kau terus menatap pedang itu berusaha untuk bicara dengannya. Jeokha melanjutkan, memang sudah 4 jam kurang lebih aku menatapnya. Abasim yang merasa lucu pun menjelaskan, aduh, Telekinetic Spirit Sword Technique tak akan bekerja cuma dengan menatapnya pedangnya saja. Membagi ki menjadi 2, tarik salah satu bagian dari ki itu keluar dan koneksikan kepada pedang. Lalu gunakanlah kisaki yang ada untuk menggerakkan ujung dari koneksi itu. Ya, walau begitu, karena aku belum pernah mengkoneksikan diriku berseri dengan pedang ataupun memakai Telekinetic Spirit Sword Technique, gimana kalau kau melakukannya dengan santai saja dan jangan terburu-buru? Meskipun Jeokha baru pertama kali mendengarkan penjelasannya, ia yang bisa memahami konsepnya, yang mengkoneksikan pedang dengan tubuhnya, langsung saja mencobanya di sana, di mana ia berhasil melakukan jam 1 sekali coba. Tentu saja, hal itu pun membuat Abasim terkejut bukan main, di mana mulutnya menganga sembari berpikir. Duh Gusti Maha Agung, aku sudah tahu kalau dia punya bakat seni bela diri, tapi tak kusangka dia akan mengerti fundamental dari Spirit Sword Technique dalam sekejap. Apa memang seni bela diri Tuan Muda Yeon tak mengenal batas? Sementara itu, di Luoyang, di salah satu ruangan Sangjeom Chaonion, sebuah kesepakatan kerjasama pun terbentuk dengan klan Namgong, di mana setelah resmi bekerja sama, Cheo Namgong menuturkan, menerima klan Namgong dengan tangan terbuka seperti ini, aku tak akan pernah melupakan kebaikan ini. Kami akan selalu siap untuk membantu kalian. Jadi, beritahu kami apa saja. Mendengar perkataannya, Tuan Muda Sangjeom Chaonion, sebut saja Son Myung tersenyum membalas. Sebaliknya, Anda tak tahu betapa menyenangkannya bagi kami untuk bisa dikunjungi oleh klan Namgong.
Ketua unionnya, sebut saja Son Yul, menambahi. Malahan, kami ingin meminta maaf karena sudah meminta kalian melakukan perjalanan dagang. Padahal masih belum lama sejak kalian mengalami musibah seperti itu. Bandit Union mulai bangkit sejak kultus zombie yang membuat kekacauan. Kami tak punya pilihan lain. Dengan wajah seriusnya, Cheon melanjutkan. Anda bilang kalau perjalanan kali ini akan melalui persembunyian Cipeng dan persembunyian Gunung Wufeng, benar? Baguslah, karena aku punya urusan pribadi dengan para bajingan persembunyian Gunung Wufeng. Mendengar perkataannya, seorang pria di sampingnya, sebut saja Balgong, yang penasaran bertanya, apa maksud Anda dengan urusan pribadi itu? Cheon pun menjelaskan, karena kau sudah dekat dengan saudara Mubek sejak kami kecil, aku tak bisa mengabaikan apa yang terjadi pada kediaman Waryong, bukan? Jadi, adikku, Yeon, apa kau akan ikut denganku dalam perjalanan ini? Tanpa melirik ke arahnya, Neng Yeon berkata, aku tak peduli dengan apa yang terjadi pada kediaman Waryong. Tentu saja, Neng Yeon tak main-main dengan apa yang dikatakannya, di mana ia benar-benar tak peduli sekalipun kediaman Waryong seketika runtuh oleh pedang seseorang. Kita beralih kembali pada Jeoka yang nampaknya tengah berlatih telekinetic spirit sword teknik, di mana di saat Jeoka meliuk-liukkan pedangnya, Abasim yang masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya berpikir, padahal ada banyak sekali orang yang bahkan tak mampu menggunakan teknik pedang dengan benar, meskipun mereka telah melatihnya seumur hidup mereka. Apa dia memang tak punya batasan seni bela diri? Saat Abasim berpikir seperti itu, Jeoka yang menghentikan latihannya berkata, jadi ini telekinetic spirit sword teknik? Ah, tidak, ada yang kurang. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Abasim yang penasaran pun bertanya, hah? Bukannya kau barusan sudah melakukannya? Sembari menunjukkan hasil latihannya yang menurutnya masih kurang, Jeoka pun menjelaskan, mana ada, yang tadi itu cuma mainan anak-anak. Telekinetic spirit sword teknik milik Heavenly Sword Supreme bukan seperti ini. Gimana cara dia menaruh ki semacam itu ke dalam pedangnya? Apa begini ya? Abasim yang tak habis pikir di mana kurangnya pun membalas. Itu dari sudut pandangku, itu bisa dibilang sukses loh. Kemudian, di saat Jeoka sedang melatih telekinetic spirit sword teknik, Klan Namgong yang mengawal sang Jemaah Union sedang dalam perjalanan menuju pegunungan Wufeng. Beberapa hari kemudian, di jalannya, Son Yu yang merasa begitu senang karena perjalanan lancar berkata, wah, kita berhasil melewati wilayah persembunyian Cipeng, seolah tidak ada apa-apa. Bagong menambahi, bahkan bandit-bandit terkuat pun masih menyayangi nyawanya ya. Son Myung melanjutkan, kita bahkan tak melihat mereka sedikit pun. Ini semua berkat klan Namgong yang terbaik dunia. Mendengar perkataannya, Cheon yang merasa tersanjung pun berkata, haha, kalian terlalu baik. Melihat sikapnya yang seperti itu, Bagong pun meliriknya bertanya, aku dengar para bandit di pegunungan Wufeng itu lebih pemberani dibandingkan di persembunyian Cipeng. Apa menurutmu kita akan bisa melewati mereka tanpa masalah seperti ini juga, Cheon? Cheon pun meliriknya menanggung membalas, haha, aku tak yakin, itu belum tentu. Tentu saja, Cheon mengatakan itu bukan tanpa alasan, di mana pada saat itu ia berpikir, dari apa yang ku dengar, orang-orang yang membuat kediaman Waryong menjadi seperti saat ini adalah 10 pahlawan dari persembunyian Gunung Wufeng. Di antara mereka semua, katanya, itulah bandit muda yang sangat berbakat. Kalau mereka tidak muncul, namun belum sempat Cheon bisa menyelesaikan pikirannya. Tiba-tiba saja ada sebuah pedang yang melesat melewati rombongannya, yang tentu membuat kuda mereka yang ditungganginya panik bukan main. Meski Cheon sendiri bisa menangani kudanya dengan baik, hal itu berkebalikan dengan tuan muda Sanjao, Son Myung, yang tak bisa mengendalikan kudanya, hingga ia pun terjatuh dari kudanya. Seketika itu juga, Cheon yang melihatnya terjatuh langsung melompat dari kudanya, dan untungnya ia masih sempat menyelamatkannya meski menopang tubuhnya dengan menggunakan pedangnya. Kepala perwakilan, apa Nek baik-baik saja? Son Myung yang masih terkejut pun membalas, aku baik-baik saja. Aku cuma terlengah sekejap. Tapi, apa yang biasa saja terjadi? Namun, tepat setelah Son Myung mengatakan itu,
Tiba-tiba saya terdengar sebuah teriakan yang memperingati mereka semua. Awas semuanya! Aku mendadak kehilangan kendali atas kiku. Hindari serangan yang akan datang. Mendengar teriakannya, seketika itu juga perhatian Cheon tertuju pada sebuah pedang terbang yang datang ke arahnya, di mana sembari melindungi Son Myung di belakangnya. Cheon yang berusaha menghindar jalur pedang terbangnya malah dibuat terkejut ketika melihat tulisan ukiran Waryong pada pedangnya. Hingga seketika itu juga, Cheon yang awalnya berniat untuk menghindar pun menangkis pedangnya, membuatnya berputar-putar di udara. Melihat hal itu, Jeoka yang tadi berteriak memperingati mereka pun muncul untuk mengambil kembali pedangnya. Kembali kau sekarang! Tentu saja kemunculannya yang tiba-tiba ditambah lagi dengan tindakannya yang memanggil pedangnya sontak membuat rombongan Sang Jo Cheonion terkejut. Meskipun begitu, Jeoka yang telah mendapatkan kembali pedangnya tersenyum menghampiri mereka berkata, aku tak tahu kau siapa, tapi terima kasih. Pedangku tiba-tiba terbang terkendali, jadi aku cukup kewalahan. Namun, alih-alih menjawabnya, Son Myung yang mengenali siapa dirinya karena datang bersama dengan Heo Imda, Abasin dan juga Ma Hyung-do bergumam. Mereka itu 10 pahlawan Wu Feng. Cheon yang bisa mendengar gumamannya berkata, kepala perwakilan, serahkan ini padaku. Tepat setelah mengatakan itu, Cheon pun melangkah maju sembari berpikir, aku sudah diminta untuk berhati-hati dengan seorang bandit muda yang pandai menggunakan pedang, yang merupakan bagian dari 10 pahlawan Wu Feng. Sepertinya aku menemukannya. Dengan pikiran seperti itu, bersamaan dengan Jeoka yang menatapnya, Cheon pun menuturkan, izinkan aku menggunakan diriku. Aku adalah penerus dari klan Namgong Cheon. Mendengar nama klannya, Ma Hyung-do, Heo Imda dan Abasim terperanyat berkata, Tunggu, klan Namgong? Itu artinya kau adalah putra orang itu? Benar, Cok. Mereka adalah salah satu keluarga termasyhur di Muslim Ortodoks. Meskipun mereka bertiga terlihat seperti itu, Jeoka sendiri malah teringat dengan sosok Sang Leng Yeon yang begitu baik padanya. Akan tetapi, baru saja Jeoka menyebutkan nama Neng Yeon, Cheon di sana melanjutkan. Namun, hanya ada satu alasan mengapa aku berada di sini hari ini, yaitu untuk meminta pelajaran darimu. Aku harap kau tak akan membuatku kecewa. Video ini pun diakhiri dengan Jeoka yang sungguh tak menduganya pun sontak malah canggung membalas. Maaf, dariku? Beneran nih?